Bagaimana alasan, tujuan, pencapaian, dan dampak dari perang salib tersebut? Mari simak video berikut. Yang pertama, alasan dan tujuan dari perang salib. Perang ini dimulai ketika bangsa Eropa melakukan ekspedisi militer yang bertujuan untuk merebut Yerusalem dari tanah suci Islam. Perang ini terjadi karena kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, Sicilia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Orang Kristen menyebutnya dengan perang salib, sedangkan orang Islam menyebutnya dengan perang suci. Perang salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili Clermont. Dia mengimbau para hadirin untuk mengangkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk dan melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Imbauannya ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan lantas dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran di muka umum. Berikut sejarah perang salib yang pertama. Tahun sebelum perang salib, sebagian Eropa mengalami kekeringan yang membuat orang kehilangan kepercayaan dalam segala hal. Ditambah wilayah kerajaan Kristen Eropa di cekungan Mediterania telah jatuh kendali di bawah kaum muslim. Sehingga saat itu wilayah Eropa dikelilingi oleh kesultanan Islam dari timur ke barat. Selain itu, kaum muslim hidup dalam kemakmuran, sedangkan Eropa jatuh dalam kemiskinan dan konflik. Sebagian besar orang Eropa pada abad ke-11 hidup dalam kemiskinan, ditambah dengan perang dan konflik antar ksatria yang sering terjadi. Sedangkan yang terjadi pada kaum muslim yang bertolak belakang dari bangsa Eropa. Menurut pendapat Zubaidah Atta, seorang profesor sejarah di Universitas Elwan, Paus Gregorius yang memiliki gagasan perang suci, dialah yang mempunyai ide untuk melakukan kampanye militer atau yang ia sebut sebagai proyek Tuhan untuk merebut kembali makam Yesus Kristus yang di tangan orang-orang muslim. Dan ketika Paus Gregorius wafat pada tahun 1085 sebelum mewujudkan gagasannya, Paus Urbanus II yang menjadi pengganti lalu mengambil alih gagasan tersebut. Pada tanggal 27 November tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan perang salib ketika ia berpidato di Prancis. Pesannya ditunjukkan khusus kepada para ksatria bahwa para prajurit yang ikut dalam perjuangan perang ini semua dosa akan dihapuskan dan jiwa mereka akan menuai pahala yang tak terhitung di kehidupan selanjutnya. Di Eropa, setelah himbauan perang salib dikumandangkan, banyak orang yang bukan termasuk ksatria pun ikut bersemangat untuk berperang ke Yerusalem. Yang pada dasarnya, antara tahun 1096 perang salib ini memiliki 3 gelombang yang terpisah. Pada awal musim panas tahun 1096, kelompok besar pertama yang sulit dikendalikan tiba di pinggiran Konstantinopel. Gelombang ini dikabarkan tidak disiplin dan tidak memiliki perlengkapan layaknya suatu pasukan, sebagaimana dicatat dalam perang salib rakyat. Kelompok pertama ini sering disebut sebagai perang salib rakyat atau petani, yang dipimpin oleh Peter the Hermit. Kelompok selanjutnya dipimpin oleh Ken Emigo dari Komneus. Ia secara berlebihan menceritakan bahaya yang dihadapi Kekaisaran Timur agar dapat memperoleh pasukan yang dibutuhkannya. Kemudian mereka tiba di Konstantinopel pada musim panas di tahun 1096 Masehi. Mereka dikirim oleh Kaisar Alexios ke Asia Kecil, tetapi mereka disergap dan berhasil dihancurkan di dekat Nisea oleh tentara Saljuk yang dipimpin oleh Kilij Arslan I pada tanggal 21 Oktober tahun 1096 Masehi. Sebenarnya pasukan ini bukanlah pasukan yang diinginkan oleh Alexios atau Paus Urbanus II, dikarenakan mereka sama seperti kelompok sebelumnya yang kurang profesional. Selanjutnya pada musim panas kedua, di tahun 1096, kekuatan yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih terorganisir kumpul dan mulai menuju ke timur. Tentara inilah yang dimaksud oleh Paus Urbanus II. Mereka dipimpin oleh tokoh bangsawan Eropa. Lalu tentara salib
Eropa tersebut bersumpah untuk setia kepada Kaisar Bizantium Alexios Komnenos dan berjanji untuk mengembalikan tanah yang sudah diambil oleh Kesultanan Saljuk. Kesepakatan ini memang diperlukan agar mereka diberi izin untuk melanjutkan perjalanan mereka ke timur. Setelah melintasi Bosporus, tentara salib Eropa menuju ke kota Saljuk di Asia Kecil, yakni kota Nisea, dan sesuai dengan sumpah mereka kepada Kaisar, bahwa kota Nisea akan dikembalikan kepada Bizantium setelah mereka menaklukkannya. Namun ketika tentara salib melanjutkan kampanye mereka di Asia Kecil, tugas suci mereka berhenti karena beberapa pasukan memutar menuju ke kota Edessa. Kemudian penaklukan Edessa ini menjadi bukti penyelewengan dari tujuan mereka. Karena kota Edessa tidak searah dengan Yerusalem dan di dalamnya pula tidak ada situs-situs Kristen. Namun tentara utama bergerak menuju Antiokhia, sebuah kota yang dijuluki sebagai lahirnya istilah Kristen yang pertama kali berasal dari sana. Pada bulan Juli 1098, Antiokhia berhasil direbut oleh mereka yang melanggar sumpah kepada Kaisar Bohantius, lalu mengangkat Bohemond Lenormand, seorang pangeran dari Taranto, untuk memerintah di sana. Pasukan itu akhirnya menuju ke selatan untuk melanjutkan tujuan utama mereka, yakni menaklukkan Yerusalem. Pada bulan Desember 1098 Masehi, tentara salib mulai bergerak menuju Yerusalem. Dalam perjalanannya, mereka merebut kota pelabuhan di Suriah. Lalu mereka tiba di Yerusalem pada tanggal 7 Juni tahun 1099 Masehi. Dari pasukan besar yang meninggalkan Eropa, kini hanya tersisa sekitar 1.300 kesatria dan sekitar 12.000 infanteri. Yerusalem dilindungi tembok besar yang dilengkapi dengan kombinasi parit dan tebing sehingga kota ini memiliki pertahanan militer yang tangguh. Setelah melewati pertempuran yang berat, tentara salib kemudian berhasil menaklukkan Yerusalem pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Belum puas dengan itu, mereka pun mulai melakukan pembantaian. Mereka membunuh orang yang sedang di jalan di rumah. Pada saat itu sangat sulit bagi tentara salib untuk membedakan antara penduduk lokal Kristen, Muslim, dan Yahudi. Menurutnya mereka tampak sama, seperti orang Arab. Dan sebuah Muslim kontemporer menyebutkan 3.000 penduduk kota telah terbantai. Lalu dalam sebulan, pasukan Mesir yang besar tiba untuk merebut kembali kota itu, tetapi mereka berhasil dikalahkan di Askalon. Saat itu juga Yerusalem telah berada di tangan orang Kristen. Lalu Godfrey of Bouillon, pahlawan pengepungan, dijadikan raja di Yerusalem yang saat ini sudah di tangan orang Kristen. Di Italia, Paus Urbanus II telah meninggal pada tanggal 29 Juli 1099 Masehi tanpa mengetahui keberhasilan perang salibnya.